Assalamualaikum kakek. Waalaikumsalam. Kakek, perkenalkan nama aku Irna. Aku dari Stikes Jakarta. Di sini aku mau ngasih penkes tentang hipertensi. Iya. Karena kan kakak hipertensi ya. Ya boleh. Jadi nanti waktunya kurang lebih 30 menit, tempatnya di sini ya. Bagaimana kakek bersedia? Bersedia. Ya. Nanti aku pertama jelasin penkes ini, terus yang kedua aku mau jelasin tentang mengkonsumsi makanan sehat, terus yang ketiga jadwal tidur hipertensi, yang keempat aku periksa kakek nanti hipertensi, yang kelima nanti senam hipertensi. Kita mulai ya kek. Yuk. Nah yang pertama di sini kan hipertensi. Apa sih hipertensi itu? Hipertensi merupakan suatu keadaan yang menyebabkan tekanan darah tinggi secara terus-menerus, di mana tekanan sistolik lebih dari 140 mmHg, tekanan diastolik 90 mmHg, dan lebih. Hipertensi atau penyakit darah tinggi merupakan suatu keadaan peredaran darah meningkat secara kronis. Hal ini terjadi karena jantung bekerja lebih cepat memompa darah untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi di dalam tubuh. Nah, jadi hipertensi itu dikatakan hipertensi jika sistoliknya itu di atas 140 mmHg ya, kayak. Terus diastoliknya itu di atas 90. Yeah. Terus yang kedua itu ada jenis-jenis hipertensi. Nah, yang pertama itu hipertensi esensial atau hipertensi primer. Yang kedua itu ada hipertensi renal atau hipertensi sekunder. Jadi hipertensi esensial itu para pakar menemukan bahwa hubungan antara riwayat keluarga penderita hipertensi atau genetik. Jadi kalau hipertensi yang pertama ini disebabkan karena genetik ya, jadi bawaan. Yang kedua itu hipertensi renal. Penyebabnya itu sudah diketahui yaitu gangguan hormonal, penyakit diabetes, jantung, ginjal, penyakit pembuluh darah, atau berhubungan dengan kehamilan. Jadi kalau yang hipertensi kedua ini bisa karena dia punya diabetes jadinya hipertensi, atau ginjal, penyakit pembuluh darah, atau kehamilan. Jadi orang hamil juga bisa terkena hipertensi. Iya, betul. Nah, di sini ada normalnya hipertensi. Nah, kalau normal itu dia 130 di bawah 130 sampai dengan 85. Ininya diastoliknya. Kalau misalkan normal tapi tinggi itu 130 sampai 139, diastoliknya itu 85 sampai 89. Nah, kalau misalnya sudah hipertensi, sistoliknya itu dia 140 sampai 159 dan diastoliknya itu 90 sampai 99. Terus stadium 2 ini kan stadium pertama. Stadium keduanya itu 160 sampai 179, diastoliknya 100 sampai dengan 109. Ini stadium 3-nya itu 180 sampai 209, diastoliknya 110 sampai 119. Yeah. Ya. Kalau stadium 4 itu paling tinggi ya, kayak 200 ke atas, terus diastoliknya itu 120. Yeah. Terus selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi hipertensi. Jadi dibagi dua juga ya faktornya. Yang pertama itu yang tidak dapat dikontrol. Nah, itu yang pertama jenis kelamin, kan jenis kelamin sudah dari lahir yang nggak bisa diubah. Umur, terus dengan genetik. Kalau yang dapat dikontrol itu ada pendidikan, obesitas, kurang olahraga, kebiasaan merokok, konsumsi garam berlebih, minum alkohol, minum kopi, dan kecemasan. Terus selanjutnya ada gejala hipertensi. Nah, hipertensi merupakan silent killer.
di mana gejala dapat bervariasi pada masing-masing individu dan hampir sama dengan gejala penyakit lainnya. Gejala-gejalanya itu nih, ada sakit kepala, rasa berat di tengkuk, sakit di sini ya. Iya. Mumet atau vertigo, jantung berdebar-debar, mudah lelah, penglihatan kabur, telinga berdenging, dan mimisan. Nah, itu penyebab gejala-gejalanya ya. Gejala Iya, gejala hipertensinya. Terus selanjutnya itu ada penyebab hipertensi. Yang pertama itu ada hipertensi primer dan kedua ada hipertensi sekunder. Nah, ini kan yang tadi seperti yang di pertama ya. Jadi kalau yang primer itu karena genetik, karena bawaan. Terus kalau yang sekunder itu kayak yang tadi ada penyakit-penyakit tertentu gitu. Jadi dia menyebabkan hipertensi. Hipertensi yang primer Karena genetik. Genetik ini bagaimana? Keluarga. Jadi ada bawaan. Menular. Turunan. Yang sekunder Turunan. Kalau itu sekunder itu karena misalkan ada obesitas. Jadi nanti obesitas itu bisa menyebabkan hipertensi. Iya gitu. Nah, di sini ada komplikasi hipertensi. Yang pertama itu ada serangan jantung, ada gagal jantung, ada stroke, ada aneurisma, masalah ginjal, masalah mata, sindrom metabolik, dan kesulitan dalam mengingat dan fokus. Iya. Nah, yang terakhir itu ada diet hipertensi. Jadi makanan yang baik. Bahan makanan yang diperbolehkan. Jadi yang hipertensi itu dibolehin makannya beras, ubi, mie, maizena, terigu, gula pasir, kacang-kacangan dan hasil olahan seperti kacang hijau, kacang merah, kacang kolo, tempe, tahu tawar, oncom, minyak goreng, margarin tanpa garam, sayuran dan buah-buahan, bumbu seperti bawang merah, bawang putih, jahe, kemiri, kunyit, kencur, laos, salam, serai. Ini yang diperbolehkan. Yang diperbolehkan oleh hipertensi. Dan ini makanan yang tidak dianjurkan. Jadi nggak boleh yang ini ya. Dalam menumis atau memasak sebaiknya menggunakan mentega atau margarin yang tidak mengandung natrium atau garam. Untuk memperbaiki rasa masakan yang tawar dapat digunakan bumbu-bumbu seperti bawang merah, bawang putih, gula, cuka, kunyit, dan salam dan asam. Dengan menggoreng, menumis, pepes, kukus, atau memanggang juga dapat meninggikan atau menambah rasa masakan sehingga tidak terasa tawar. Nah, ya. Terus ini paham kek? Paham ya. Nah, sekarang saya mau nanya nih sama kakek. Komplikasi hipertensi itu apa aja? Yang bisa menjadikan hipertensi. Komplikasi. Iya, Dari serangan jantung pun bisa. Iya. Terus komplikasinya apa lagi? Gagal jantung. Iya, betul. Nah, itu membuat jadi Terus stroke. Stroke bagus, benar ya Kak ya. Nah, kakek saya sudah selesai melakukan tes pada kakek. Bagaimana Kak? Apakah sekarang udah cukup tahu tentang hipertensi? Sudah ya, sedikit lebih tahu. Iya, sedikit tahu. Lebih tahu tentang hipertensi. Baik, kalau gitu kita lanjut yang kedua ya Kak. Iya. Oh iya, ini aku ada leaflet untuk kakak baca-baca nanti apa saja sih hipertensi, penyebab gitu-gitu. Di sini sudah ada semua ya. Nih, bisa untuk kakek baca-baca. Ya. Yang kedua ya Kak. Iya. Nih, mengkonsumsi makanan yang sehat. Jadi pertama dari gula ya Kak. Batasi konsumsi gula kurang lebih 4 sendok makan per hari. Jadi kalau mau konsumsi gula itu untuk pasien hipertensi maksimal 4 sendok makan per hari.
nggak boleh lebih. Kalau untuk minum teh gitu ya. Apapun, pokoknya gula. Hanya 4 sendok makan. Ya terus. Terus yang kedua itu garam. Batasi garam kurang lebih 1 sendok teh per hari. Kurangi garam saat memasak. Batasi makanan olahan dengan cepat saji. Iya. Jadi kalau garam, untuk takaran garam itu nggak boleh lebih dari 1 sendok makan per hari. Kurang nggak apa-apa, tapi kalau lebih nggak boleh ya. Terus juga jangan makan makanan yang cepat saji ya, kayak termasuk apa? Kayak junk food gitu-gitu, Hokben. Hokben. Ya, terus KFC gitu kan. Nah, terus yang ketiga itu ada protein dan lemak. Nah, batasi makanan berlemak atau digoreng kurang lebih 5 sendok makan minyak per hari. Makan ikan sekitarnya 3 kali per minggu. Jadi kurangin makanan berlemak. Kayak mie kan, minyak goreng gitu tuh kan banyak daging gitu. Terus usahakan makan ikan sedikitnya itu paling sedikit 3 kali seminggu. Iya. Terus yang terakhir ada buah-buahan dan sayuran. Nah, jadi harus banyak makan sayur juga, sama banyak makan buah-buahan. Dah. Terus kita lanjut ke yang ketiga ya, Kak. Nah, di sini ada jadwal tidur hipertensi. Yang pertama itu kebutuhan tidur lansia terus menurun cukup 7 jam per hari. Demikian jika telah mencapai lansia garis yaitu 60 tahun ke atas, kebutuhan tidur cukup 6 jam per hari. Jadi kalau untuk umuran kakek 70 tahun itu 6 jam per hari itu tidur cukup. Dalam per 12 jam apa dalam per 24 jam? Per 24 jam. 24 jam. 24 jam 6 jam tidur. Cukup sebenarnya, atau juga bisa 7 jam. Kalau apa lebih pun ya. Iya, itu jadwal yang bagusnya. Terus yang bagaimana mendapatkan tidur yang berkualitas. Jadi kalau misalkan tidurnya agak nyenyak, apa sih yang harus kita lakuin? Nah, kalau misalkan mau tidurnya yang nyenyak gitu ya, hindari konsumsi kopi, rokok dan alkohol. Nah, jadi kurangin kopinya, rokoknya. Iya. Terus yang kedua, tetapkan waktu tidur yang teratur. Jadi misalkan ditetapin nih, misalkan tidur jam 10, berarti bangun jam 4 misalnya, jam 3 gitu. Kalau tidur malam. Nah, kan normal bagusnya itu kan cukupnya 6-7 jam kan per hari. Jadi misalkan tidur jam 11, bangun jam 5 gitu. Terus sempatkan untuk olahraga setiap hari. Jadi setiap hari itu sempetin minimal 15 menit ya untuk olahraga kayak. Terus yang terakhir itu tenangkan pikiran dan mental. Jadi nggak boleh stres kakeknya. Nanti kalau stres pikirannya terganggu dan nggak bisa tidur jadinya. Bisa lagi stroke ya. Iya, sudah paham kek? Udah. Kita lanjut sekarang, aku mau periksa tensi kakek. Boleh. Mau periksa dulu ya. Ini enggak ini. Gini. Relax aja kek. Relax. Jangan tegang. Iya lah.
Oh, kakek darahnya masih tinggi ya, masih 160/90. Jadi Masih tinggi ya. aturannya tadi. Selanjutnya kita senam ya. Aku ajarin senam hipertensi untuk menurunkan darah tinggi kakek. Ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1. Ini jari-jari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1. Ini masuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini sekarang begini. Gini. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, lanjutkan. Mana? 1, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, terus gini kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebelah mana? Nih, gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masih gini tinggi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Salah. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perut ya. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan sekarang aku udah selesai melakukan tindakan pada kakek. Gimana rasanya kek? Capek? Lumayan. Sedikit. Ya udah kalau gitu, nah saya permisi dulu ya kek. Iya. Terima kasih banyak kek. Terima kasih atas aktivitas. Iya, permisi kek. Assalamualaikum.